yang kalau umat Islam belajar sudah cukup sebetulnya, sudah cukup. Dan terkhusus buat warga NU, ini warga NU kalau mau belajar ini cukup nanti. Malam hari ini kita akan mengutip beberapa kalimat yang ada di kitab Irsyadul Mu'minin ila Sirati Sayyidil Mursalin wa man tabi'ahum minas sahabah wat tabi'in biqalam Kiai Muhammad Isom Hadik, merupakan salah satu keturunan Bahazim Asy'ari rahimahullah yang ada dalam kumpulan kitab karya Hadratus Syekh ini. Ada kitab namanya Irsyadul Mu'minin. Nah, di kitab ini sebetulnya sudah diringkaskan sejarah dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang kalau umat Islam belajar sudah cukup sebetulnya, sudah cukup. Dan terkhusus buat warga NU, ini warga NU kalau mau belajar ini cukup nanti, cukup bisa memahami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ambilkan beberapa contoh yang akan menjadi bahasan malam hari ini, biar barokah. Ya, biar barokah. Dikatakan di sini ada seorang ahli sastra, ya, ahli bahasa, namanya Mustafa Lutfi Al-Manfuluti. Itu dari Timur Tengah sana. Beliau mengatakan, la hajata bina ila tarikhi hayati falasifah al-Yunan. Ya, kita ini tidak butuh pada sejarah kehidupan filosof-filosof Yunani itu. Ya, tidak butuh kita. Wa hukama Iruman, dan para ahli hikmah Romawi tidak butuh. Wa ulama il-Afrans, ulama Perancis, ya. Maksudnya pakar-pakar keilmuan Perancis, kita juga tidak butuh. Kenapa? Faladaina fi tarikhina hayatun syarifah mamlu'atun bil jiddi wal amal was sabri wal thabat wal hubbi wal rahmah wal hikmah was siyasah was syarafil haqiqi wal insaniyatil kamilah wa hiya hayatu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafa biha uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Satu ini akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, insyaallah barokah. Ini kalimat indah sekali. Kita itu tidak butuh kepada sejarah hidupnya orang lain. Maksudnya orang lain, kita sebetulnya enggak butuh kepada sejarah hidupnya orang pinter manapun. Ya, kita enggak butuh. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari kehidupan orang lain. Cuman terjadi fenomena yang aneh. Sejarah kehidupan tokoh-tokoh filsafat dipelajari. Apa itu? Sokrates, apa lagi itu? Plato, apa lagi? Napoleon, terserah siapa namanya. Alhamdulillah saya enggak pakai apal itu ya. Alhamdulillah enggak pakai apal. Katanya ada suatu tuh yang jahlun la yadur. Kalau bodoh ya enggak bahaya. Kalau bodoh ya enggak bahaya. Kalau ngerti ya enggak pakai manfaat. Kalau ngerti ya enggak pakai manfaat. Sebetulnya kita enggak perlu belajar semua itu, enggak perlu. Kenapa? Karena di hadapan kita ada sejarah kehidupan satu manusia yang sejarah kehidupannya telah mencakup segala jenis ilmu yang dibutuhkan. Mau ilmu tentang kesungguhan ada di situ, ilmu tentang cinta ada di situ, ilmu tentang kasih sayang ada di situ, ilmu tentang sabar ada di situ, ilmu tentang apapun ada dalam sejarah kehidupan manusia yang satu ini. Siapa itu? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau di diri Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, justru kita enggak belajar tentang Rasulullah SAW, tapi kita belajar yang lain. Aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Contoh, cara sukses ala Bill Gates. Wah, aneh tuh ya. Kamu kok belajar cara sukses ala Bill Gates?
Bukan nggak boleh, tapi buat kamu muslim ya nggak pantas toh ya. Muslim tuh belajar cara sukses nomor satu, cara sukses ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang benar-benar sukses al-haqiqi hanya Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Saya ngomong begini mungkin yang nonton di dunia maya rodok heboh. Nah karena kebanyakan orang sekarang kan belajar sukses ala Bill Gates, ala siapa lagi itu? Yang punya Facebook? Apa? Wangelepol. Nyebut Kanjeng Nabi kan gampang, Muhammad SAW, selesai. Gitu kan ya? Nyebut namanya Rasulullah dapat pahala, betul? Nyebut namanya Rasulullah berarti ikut-ikut memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini sibuk nyebut namanya orang lain, yang Bill Gates, yang saya takut salah nyebut gitu loh. Zaman sekarang salah nyebut kan bisa jadi perkara, betul ya? Nanti dianggap merendahkan, melecehkan, semacam-macam lah gitu. Ini namanya tokoh-tokoh yang terkenal di dunia saat ini. Terkenal dengan apa? Sugihnya, Masya Allah. Kalau bab sugih, Namrud itu sugih pol. Betul. Nasibnya apa? Firaun sugih enggak? Sugih. Pinter enggak? Pinter. Saking pinternya Firaun bisa ngakali sak negara, aku Tuhan, keren tuh. Iya, bohongi satu negara, aku Tuhan. Satu negara percaya loh. Itu yang berani nentang cuman satu, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ikut Nabi Musa itu orang-orang lemah, orang-orang susah. Kalau bab masalah sugih, masalah duit, Masya Allah, sebelum kita ini nggak ada apa-apanya tuh. Bill Gates itu kekayaannya berapa toh? Siapa Max apa tadi itu? Kekayaannya siapa? Max Zuckerberg angel tuh ya. Saya takut salah. Kekayaannya banyak. Iya, tapi nggak ada apa-apanya sama kekayaan Namrud. Namrud aja kuncinya itu dari emas, yang ngangkat itu orang, Masya Allah, puluhan orang, badannya gede-gede. Itu baru ngangkat kunci untuk gudang emasnya itu. Nah seperti apa tuh kekayaannya Namrud? Ya, Korun ya, kekayaan Korun, maaf, kekayaannya Korun. Seperti apa itu? Kekayaannya Korun. Lah Korun itu sampai sekarang si Korun, hartanya siapapun yang ketemu di bawah bumi dibilang harta siapa? Hartanya Bill Gates atau Korun? Korun. Gak ada kamu gali bumi ketemu harta, kemudian ini harta Bill Gates, gak ada. Ini harta Mark Zuckerberg, gak ada. Hartanya siapa? Harta Korun. Harta karun Indonesianya. Arabnya harta Korun. Iya.